Jadi karena saat itu saya masih menjadi santri, kemudian ya umumnya santri gitu, waktunya ngaji-ngaji, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur. Hanya saja untuk para guru-guru atau masyayikh, khususnya di dakwah gitu ya. Jadi memang untuk guru-guru yang mengajarkan kitab-kitab kuning, itu banyak juga mengambil atau meminta kepada ulama-ulama setempat, kiai-kiai setempat untuk mengajar di pesantren tersebut. Nah misalnya seperti para masyayikh dari Sidogiri, ada Kiai Asrori, kemudian ada Ustadz Qaimuddin, Ustadz As'ad, Ustadz Sa'dullah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk guru-guru atau yang mengajarkan kitab kuning di pesantren tersebut, pesantren dakwah, itu tidak murni semuanya adalah dari ilmu balaghah. Tetapi ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi itu juga mewarnai khazanah keilmuan di pesantren tersebut. Nah hanya saja karena memang yang memiliki pesantren adalah seorang Habib, nah maka kemudian para pendukung-pendukung Ba'alawi itu dengan mudahnya bahwa ilmu yang didapatkan di pesantren tersebut itu adalah semuanya dari kalangan Habaib. Tidak sebenarnya itu salah satu pengalaman yang saya alami sendiri ketika pesantren di pesantren dakwah. Lalu kemudian ada memang suatu hal yang beberapa kali bahkan sering kali disampaikan oleh para masyayikh-masyayikhnya, itu untuk menekankan kepada kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamammenjid. Dan itu memang ada. Nah sehingga alumni-alumni atau yang memang simpatisan dari kalangan habaib itu mereka terlalu berlebihan dalam memandang ketika ada seorang santrinya Habib membicarakan atau membahas, meneliti, menelusuri nasabnya Habib, seolah-olah dia itu suul adab, seolah-olah dia itu kualat, seolah-olah dia itu melawan kepada gurunya, padahal kan tidak. Bahkan kalau mau dibicarakan, meskipun sebenarnya ini adalah satu amalan yang privasi bagi saya, jadi saya itu selalu tawasul kepada guru-guru saya kirimi Fatihah kepada guru-guru saya yang ada di Jalwa, kepada guru-guru saya yang ada di Yaman, di Hadramut. Ya meskipun saya bongkar nggak masalah lah, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Artinya apa? Artinya karena memang ini bukan didasari atas kebencian, bukan didasari atas ketidaksukaan kepada mereka atau kekecewaan atau dendam dan segala macam. Tetapi tadi yang saya sampaikan di awal mulanya, bahwa saya memandang ini adalah sebuah pengetahuan dan sebuah kebenaran yang memang harus disuarakan. Nah, tanpa melihat apakah itu adalah nasab dari guru-gurunya atau bukan. Karena memang antara nasab dengan keilmuan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena apa? Karena ketika nasab seseorang itu batal, yang pada awalnya dia itu mengaku atau berhusnudzon, nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia itu mengarang banyak kitab, mengarang banyak aurat atau sholawat dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah kitab-kitabnya, amalannya, kemudian sanad keilmuannya itu akan terputus? Tidak, karena amalannya amalan, keilmuannya keilmuan, ketakwaan ya ketakwaan, kewalian ya kewalian. Kalau memang dia itu adalah seorang wali, ketika nasabnya batal, maka hal itu tidak mempengaruhi hal yang lainnya. Nah sehingga saya akan memberikan satu contoh. Ada salah satu ulama yang ada di Mekah, namanya Imam Syekh Ibnu Tabari, yang merupakan salah satu mursyid tarekat Syatoriyah, di mana beliau itu adalah
salah satu guru dari ulama-ulama Nusantara, kalau yang saya ketahui dari ulama Banten itu adalah Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, dan beliau mendapatkan izin kemursyidan dari Syekh Ibnu Tabari, dan keluarga At-Tabariyin yang ada di Mekah itu dikenal sebagai para Sadatul Ashraf. Nah, lalu kemudian ketika ada penelitian yang menunjukkan bahwa memang untuk keluarga At-Tabariyin yang ada di Mekah itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah kemudian sanad thariqahnya, sanad keilmuannya, sanad keguruannya, silsilah sanad keagamaannya itu kemudian terputus? Enggak. Nah, sehingga kita harus selektif dalam membedakan dua hal ini, yaitu antara perkara nasab dan perkara keilmuan. Nah, hanya saja memang ada satu hal yang harus kita waspadai, di mana memang ketika golongan mereka itu selalu mengaku-ngaku di depan publik, di depan masyarakat luas bahwa saya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya buktikan. Karena nasab itu aslinya nggak penting, tetapi ketika nasab itu ya dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai senjata, sebagai modal untuk mendapatkan kepentingan duniawi, ini nama Rasulullah loh yang dibawa-bawa, nasab yang disambungkan kepada Rasulullah. Sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Seyogyanya, sepantasnya bagi setiap orang, ini khitabnya kepada semua orang tanpa terkecuali, mau itu yang keturunan Nabi, mau itu selain keturunan Nabi, nah masuk dalam khitab ini. Untuk apa? An yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif, untuk memiliki kecemburuan, untuk memiliki kewaspadaan dalam menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wadabtuhu, harus memverifikasinya, apakah benar-benar nasab ini bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak. Kalau di zaman modern ini ada tes DNA, ya tinggal gunakan DNA-nya, apakah DNA-nya bersambung kepada keturunan Rasulullah SAW. Jangan-jangan ketika tidak terkonfirmasi DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Kemudian tujuannya apa? Kita harus berhati-hati dalam menjaga nasab Rasulullah SAW agar hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidak ada seseorang yang menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali atas dasar kebenaran, atas dasar hak, argumentasi dan bukti. Kalau tidak ada bukti, ya namanya nasab yang mulia mudah untuk menjual-jualnya. Maka yang menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita yang ada di kampung ini. Dengan mudah, oh ini saya punya cincin, ini kenang-kenangan dari Rasulullah ini. Nah, maka Anda mendapatkan salam dari Rasulullah, tapi syaratnya harus membeli cincin ini dengan harga 50 juta misalkan. Nah, ini kan satu penipuan dengan mengatasnamakan nasab mulia, mengatasnamakan Nabi. Sehingga yang kita bicarakan ini, yang kita bahas dan kita kaji ini sebenarnya bukan nasabnya Ba'alawi, tetapi nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Tambah pokok lagi itu makam-makam. Nah, apalagi dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, ya kita memang belum bisa memastikan kayak apakah yang dilakukan oleh Ba'alawi di Indonesia itu sama dengan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Ya, tidak bisa menyatakan ini sama persis atau tujuannya sama, enggak. Cuma memang dari sisi gambarannya itu 11-12.